Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Jumpa lagi sahabat dengan channel kesayangan kita ini. Mudah-mudahan sahabat sekalian dalam keadaan sehat, dan bagi yang sudah berkebun sawit, mudah-mudahan hasil sawitnya selalu berlimpah, apalagi dengan harga yang mahal saat ini sahabatnya. Dan kepada sahabat yang baru ingin mulai berkebun, mudah-mudahan video-video dari saya ini bisa memberikan tambahan wawasan ya, bagaimana cara kita berkebun sawit yang benar. Dan seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi bagaimana merawat kebun sawit kita ini agar nanti hasilnya itu tidak kalah dengan sawit yang dikelola oleh perusahaan. Karena banyak rumor yang beredar di masyarakat itu sahabatnya. Jadi kalau sawit petani gitu itu tidak mungkinlah menyaingi sawit perusahaan. Dan saya rasa pendapat ini hanya sebuah mitos ya sahabatnya. Kalau kita mau mengurus dengan maksimal, sawit kita tentu tidak akan kalah juga dengan sawit perusahaan ya sahabat. Dan saya sudah mencoba di sini ya, mengurus sawit dengan sungguh-sungguh dan terbukti bisa seperti ini sahabat. Ini rata-rata bisa berbuah seperti ini. Dan ternyata untuk merawat agar berbuah seperti yang nampak dalam video ini tidaklah sulit ya sahabat, asal kita selalu rajin untuk mencari informasi bagaimana cara mengelola sawit dengan benar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat agar sawit kita ini senantiasa hasilnya maksimal. Namun seperti biasa, bagi sahabat yang baru saja menemukan channel kita ini, jangan lupa di subscribe agar nantinya senantiasa bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru yang baru saya upload. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan ya. Jadi sesederhana itu, silahkan Anda bagikan agar manfaat ini lebih tertular lagi. Jadi sahabat sekalian, di sini saya akan membahas apa kiat-kiat yang harus kita lakukan agar tanaman sawit kita itu bisa berbuah maksimal ya sahabat. Dan kiat yang pertama adalah tentang perawatan lahan sawit kita ya sahabat. Jadi lahan sawit kita ini harus kita rawat dengan maksimal, seperti penerbasan ya. Itu jangan sampai di sekeliling sawit kita itu gulmanya semak gitu ya sahabat ya, tidak terurus ya sahabat. Itu harus kita perhatikan, jangan sampai ada pohon-pohon yang rindang yang membayangi tanaman sawit kita. Kemudian juga piringan harus kita perhatikan ya, pruning harus kita perhatikan, penyemprotan, kemudian cara penanaman, jarak tanam itu juga harus kita perhatikan. Jadi banyak aspek yang harus kita perhatikan tentang perawatan sawit kita ya sahabat ya. Itu yang pertama. Kemudian faktor penentu yang kedua agar hasil sawit kita ini selalu maksimal itu adalah tentang pemupukan ya sahabat ya. Jadi cara pemupukan ini pun harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan sahabat bisa melihat video-video saya yang lain tentang cara pemupukan itu ya, bagaimana urutan yang benar itu ada pada video-video saya yang lainnya. Juga selain urutan pemupukan, kita juga harus betul-betul memperhatikan pupuk, kandungannya, dan apa fungsinya. Ini sahabatnya, itu juga harus kita perhatikan. Jadi kita jangan memupuk sawit ini hanya dengan bermodalkan katanya dan katanya saja sahabatnya. Kita harus rajin untuk mencari informasi bagaimana cara pemupukan yang tepat, juga dosis yang tepat itu seperti apa. Juga kita harus mulai untuk belajar ya sahabat ya, untuk menganalisa sawit kita ini dari misalnya kondisi daunnya seperti itu sahabat. Jadi kalau kuningnya seperti ini unsur apa yang kurang, kuning yang seperti ini unsur apa yang kurang, itu harus mulai kita perhatikan seperti itu. Karena kalau perusahaan-perusahaan sawit itu sahabatnya, mereka menganalisa daun ini, mereka bawa ke labor, dan dari hasil itulah nanti mereka baru menentukan pupuk apa yang tepat diberikan. Namun kalau kita ya sahabat ya, kita bisa hanya dengan cara sederhana, yaitu dengan kasat mata saja kita bisa mempelajari kondisi kekurangan unsur hara itu dari kondisi daun sawit kita. Dan itu kalau sahabat mau mencari di
video saya yang lain itu ada ya sahabat ya, itu bisa dicari bagaimana cara melakukan pemupukan yang tepat ya sahabat ya. Juga kita harus memperhatikan juga tentang kondisi cuaca juga sahabat. Kapan saat yang tepat melakukan pemupukan? Jangan sampai kita melakukan pemupukan pada saat kemarau yang panjang, itu akan sia-sia, pupuk banyak yang menguap ya sahabat. Atau juga pada saat hujan yang terlampau deras, itu nanti kalau pupuk yang mengandung unsur senyawa garam seperti urea, MOP itu akan mudah larut ya sahabat. Dan saya sering menyarankan pemupukan yang baik kalau kita mau sedikit menambah tenaga itu dengan cara dibenamkan atau dipendam ya sahabat ya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga ini agar hasil sawit kita ini selalu maksimal itu adalah tentang benih ya sahabat. Ini sering saya tekankan, gunakanlah benih yang bagus ya. Benih yang bagus, benih yang unggul, itu bisa sahabat gunakan benih-benih seperti itu. Karena bagaimanapun usaha ini akan berkaitan juga dengan modal ya sahabat. Jadi modal itu akan berimbang, rumusnya akan selalu berimbang dengan hasil yang akan kita dapatkan. Dan mari kita menggunakan benih-benih yang bagus ini ya sahabat, bisa sangat mudah saat ini ya sahabat ya untuk mencari informasi tersebut ya sahabat ya, menggunakan benih yang bersertifikat. Bukan berarti saya mau mengatakan bahwa benih yang tidak bersertifikat itu tidak bagus, namun kalau kita menggunakan benih yang bagus itu standar hasil itu bisa terukur nantinya sahabatnya. Jadi dengan pemupukan sekian berapa hasil yang kita dapatkan itu bisa terukur ya sahabat. Namun kalau kita menggunakan benih yang tidak bagus ya sahabat, apalagi benih-benih yang muda, nanti di atas umur 10 tahun itu mulai berkurang hasilnya. Itu yang saya alami ya sahabatnya, seperti itu. Jadi dari pengalaman ini mudah-mudahan nanti sahabat tidak mengalami apa pengalaman yang kurang bagus yang sudah saya alami pada waktu-waktu yang telah lalu ya sahabatnya. Jadi kesimpulan, agar sawit kita itu bisa selalu berbuah maksimal, ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah perawatan kebun sawit kita ya sahabat ya, mulai dari terbas, pruning, piringan, semprot dan segala macam itu harus kita perhatikan. Yang kedua adalah pemupukan. Jadi pola pemupukan itu harus tepat ya sahabat. Pola pemupukan harus tepat. Juga kita harus berhati-hati dalam membeli pupuk, apalagi dengan harga pupuk yang semakin meningkat saat ini. Saya menyarankan kepada sahabat-sahabat itu untuk lebih waspada dalam membeli pupuk ya, karena bukan suatu mustahil nanti akan lebih banyak pupuk-pupuk yang tidak jelas yang beredar di pasaran itu sahabat ya. Juga kita harus semakin meningkatkan pemahaman kita tentang jenis pupuk dan apa fungsinya. Ini yang terpenting ya sahabat ya. Jadi pemahaman kita harus detail, jangan sampai kita melakukan pemupukan hanya bermodalkan katanya itu sahabat ya. Kemudian yang ketiga, mari kita menggunakan benih yang berkualitas. Jadi 3 syarat ini tidak boleh terpisah ya sahabat ya, untuk hasil sawit kita yang maksimal. Mudah-mudahan dari video sederhana ini bisa memberikan suatu inspirasi, suatu semangat yang baru kepada sahabat-sahabat sekalian yang baru mau mulai berkebun sawit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.